Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan mulai membahas mengenai uji validitas dan bagaimana langkah-langkahnya kita menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji validitas. Nah, sebelumnya kita pahami dulu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Nah, jadi kita akan mengukur tingkat kevalidan dan kesahihannya. Langsung saja menuju ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita sudah harus menyiapkan data di Excel. Nah, dan kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini ada variable view di bagian pojok bawah kiri. Variable view kita klik, dan pada bagian name kita tulis P1, P2, dan P3. Lalu yang terakhir total. Nah, lalu pada bagian desimal kita ubah menjadi angka 0. Lalu pada bagian label kita tulis pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan total. Dan pada bagian measure kita ubah menjadi scale. Lalu kita pindah ke data view. Di bagian bawah kita klik data view. Di situ akan tercantum P1, P2, P3 dan total. Dan kita masuk ke data kita, yaitu di Excel. Kita copy semua. Dan kita pindah ke SPSS-nya lagi. Kita letakkan atau kita paste yang kita copy tadi di bagian P1, P2, P3 dan total. Nah, seperti itu. Kita masuk ke bagian kita klik analyze di bagian atas. Nah, kita pilih correlate dan bivariate. Akan muncul kolom seperti ini, lalu kita Ctrl A, lalu kita pindah ke variables sebelah kanan dengan klik tanda panah yang bagian tengah, dan kita pastikan person dan to toilet itu sudah tercontreng, sudah terklik, lalu kita oke. Akan muncul hasilnya dari correlation kita. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, kita lihat di sini di kolom ada hasilnya. Nah, cara membacanya kita perhatikan pada nilai person correlation, pada nilai di ujung bagian kanan. Nilai R hitung untuk setiap item, kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka item valid. Jika sebaliknya, maka item tidak valid. Menurut nilai R tabel, maka kita simpulkan bahwa item yang pertama itu dinyatakan valid karena R hitungnya lebih dari R tabel, yaitu 0,670 lebih dari 0,632. Kemudian item yang kedua itu dinyatakan tidak valid. Kenapa? Karena R hitung itu kurang dari R tabel.
yaitu 0,181 itu kurang dari 0,632. Lalu item ketiga valid karena nilai R hitung lebih dari R tabel. 0,754 lebih dari 0,632. Selanjutnya, selain dari R hitung, kita juga bisa menyimpulkan berdasarkan nilai signifikansi atau Tailor dengan ketetapan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka item valid, jika sebaliknya maka item tidak valid. Berdasarkan nilai signifikan kita simpulkan item ke-1 valid karena nilai signifikansinya 0,034 itu kurang dari 0,05. Dan item kedua itu dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansinya 0,617 itu lebih dari 0,05. Dan item ketiga itu dinyatakan valid karena signifikansi 0,012 kurang dari 0,05. Nah, jadi seperti itu untuk melihat kevalidan dari data yang kita analisis. Nah, baiklah, mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.